mereka ngejokes nih, Hmm, pakai bahasanya, kita oke. nggak ngerti. Cuman ya kita ketawa-ketawa Lihat aja. ekspresi dia ketawa. Karena dia ketawa, kita ketawa. Eh, Cara ngasihnya tuh kadang tadi kasih biasa gini buat heeh, kamu. heeh. Kadang kalau kalau agak besaran langsung dimasukin ke Ke kantung. kantong ya. Iya. Bahkan punya tamu tuh setiap hari dikasih $10, $10, Wow, $10 tiap hari tuh. setiap hari selama 1 minggu. Tiba-tiba Hmm. disamperin, Hmm. dipeluk, dia bilang, "Ini terakhir saya di Turki," katanya. Hmm. "Ibu-ibu, Hmm. ini terakhir saya di Turki." Ada siapa nih? Ada siapa nih? Ayo Siapa kita ya? siapa? Ada siapa nih? Jujur ya, umur 19 tahun, 20 tahun, kita mungkin boleh sepakat bahwa dulu bingung mau ngapain. Bahkan main game aja kerjaannya. PUBG, Mobile Legends, keliaran malam, pulang bahkan nginap di rumah teman, nggak pulang-pulang. Tapi yang satu ini beda, Bro. Dia umur 19 tahun, 20 tahun, sudah bekerja di luar negeri bahkan di hotel bintang 5. Langsung saja, Bro, kita kenalan sama Santanu Prayogi. Halo, Ma Bro, apa Halo, kabar? Tos dulu, baik. kita enjoy, santai-santai. Easy. Ini infonya baru pulang ya? Ya Baru baru sekitaran 5 bulan lah di rumah. 5 bulan di rumah Ya nih, 5 sekitar bulan. 5 bulan, Heeh. itu sambil mengurus berkas ya? Sambil ngurus besar buat berangkat balik lagi. Buat berikutnya. Tapi kita flashback nih, 5 bulan sebelumnya nih. Kan Turki pulang ke Mataram tuh cukup jauh ya. Ya. Gimana rasanya pulang ke perjalanan? Rasanya itu emang apa ya, gimana ya, capek. Memang pasti capek karena kan dari Turki pertama kan kita pakai Indigo, kebetulan pakai Indigo. Mhm. Dari Turki Istanbul kita ke Mumbai dulu itu 8 jam, setelah 8 jam itu kita transit 3 jam, setelah itu naik lagi dari Mumbai ke Jakarta itu 8 jam lagi, dan di Jakarta itu kita naik ke Lombok lagi 2,5 jam. Itu sangat-sangat capek menurut saya. Melelahkan, tapi Melelahkan. perasaannya excited nggak pulang? Excited sedikit, cuman agak nggak rela untuk melepas pekerjaan yang udah nyaman di sana, karena kan kita udah nyaman di sana. Bahkan pulang ini adalah sebuah keharusan tapi nggak rela di sana pekerjaan udah enjoy, udah enak gitu ya? Ya karena kan di sana tuh untuk salary-nya lumayan lah, jadinya agak gimana rasanya untuk pulang buat kerja di Indo lagi, Oh. ngelupain apa yang kita udah dapetin di sana gitu. Oh, kalau gitu kalau pulang ini, kurang gitu maksudnya, wah nggak pengen saya pulang nih, kenapa harus pulang? Karena kan dulu itu saya tuh sama teman-teman itu nggak dapat job, kebetulan di sana tuh yang tersedia buat winter job itu konstruksi sama, yang salah satunya itu pertanian sama perkebunan. Cuman kita tidak dapat di situ, jobnya sudah habis diambil sama orang-orang lain, orang-orang Indo, orang Kirgistan, orang Tajikistan. Makanya kita ya memutuskan ya mau tidak mau harus pulang ke Indonesia dulu untuk mengurus berkas untuk tahun berikutnya untuk berangkat lagi ke sana. Oh, tapi saya coba pengen penasaran nih, luruskan nih, nggak dapet atau pengen fokus di perhotelan? Sebenarnya sih pengen fokus di perhotelan karena pas itu untuk full season-nya udah full diambil sama orang-orang, kebanyakan yang ngambil tuh orang Tajikistan sama Kyrgyzstan. Kita jadinya tidak dapat gitu yang Oke. Indonesia. Berarti kan saya dengar di Turki tuh ada yang, perhotelannya ada yang full season, ada yang seasonal ya. Nah, kalau yang seasonal tuh, Yogi dapat yang 8 bulan Yang ya. 8 bulan. Nah, karena winter harus pulang. Harus pulang. Oh gitu, harus pulang Harus berarti pulang, ya? harus pulang. Oh, iya iya iya. Ada memang pekerjaan untuk melanjutkan tapi mau fokus di perhotelan begitu ya? Iya. Sip, mantap mantap biar tetap fokus satu linear gitu ya? Ya karena kan di sana itu kalau kita misalkan kita balik kerja konstruksi, di konstruksi itu kita dapat kontrak lagi 8 bulan. Kalau belum selesai kontraknya nggak bisa pindah ke hotel, harus selesaiin kontraknya. Sementara kan dulu itu kan untuk winter itu kan Desember, berarti 8 bulan dari Desember. Sementara kalau 8 bulan dari Desember itu kan agak lama. Jadinya kita agak telat buat balik ke hotel lagi dan hotel mungkin tidak bakal menerima kita. Karena Oh iya, berarti biar fokus di perhotelan gitu tipsnya gitu ya? ya gitu tipsnya, harus satu-satu sudah ndak usah mau pindah-pindah ke situ, karena besok kalau kamu balik ke hotel lagi tuh agak sulit, karena transfer visanya itu pasti sulit. Perusahaan kamu di perkebunan itu nggak mau lepas kamu begitu saja, karena kan kamu masih terikat kontrak bersama dia 8 bulan, sementara hotel itu rata-rata buka April sama Maret. Oke, berarti itu konsekuensi yang udah kita Ya harus jalanin ya? dijalanin. Oh, iya iya iya. Baik, kita pengen ini loh, pengen banget denger cerita lebih dalam nih tentang serunya di Turki, gimana perbedaan rasanya kerja di Mataram dan di Turki. Tapi sebelum kita ke sana, kita pengen, preview sebelumnya nih.
ceritanya Yogi gimana sih dulu pas awal-awal SMA, SMK, SMA-nya mana kemarin? SMA saya itu di Mualimin Anjani. Oh, MA MA Mualimin Mualimin NU Anjani. Anjani, MA Mualimin NW Anjani, Ya, di Lombok Timur di ya? Lombok Timur ya. Nah, pernah kepikiran nggak dulu, saya pengen kerja luar negeri nih pas SMA? Sebenarnya sih enggak, karena kan dulu tuh saya mau kerja di bidang yang lain, cuman gara-gara mungkin peluangnya terlalu sedikit untuk kerja di Indonesia, saya kejarlah ke luar negeri. Kebetulan ada teman saya dulu yang alumni LPKN, di situ yang menawarkan saya untuk untuk kuliah di LPKN tepatnya. Nah, maka tanpa pikir panjang saya langsung ngambil. Kebetulan saya kemarin tuh agak telat masuk Mhm. karena gara ya itu masih agak bingung mau ke mana. Oh, oke. Kebetulan ada teman yang nawarin ke sini, makanya Oh, saya terima. temannya itu tadi kerja di? Teman saya itu kebetulan sekarang udah kerja di kapal, Oke, teman saya, kapal kapal pesiar ya, pesiar ya, yang dulu alumni sini. yang merekomendasikan kerja di kapal, yang masuk kerja di luar negeri, Iya begitu ya? gitu. Keren. Berarti dulu masuk LPKN karena rekomendasi teman itu ya, yang Ya duluan karena ya? rekomendasi teman, karena juga Oh. bibi juga rekomendasiin ke sini aja. Oh, terus kita flashback dulu kemarin nih, pas kali pertama pulang ke Turki, itu, gimana ekspresi orang rumah ngelihat kamu? Ya ekspresinya gimana ya, mungkin bangga anaknya udah bisa kerja di luar negeri, udah bisa ngasilin uang sendiri, udah ndak minta uang orang tua lagi, udah sebenarnya udah agak lepas lah dari tanggung jawab kita untuk minta uang ke orang tua. Maksudnya itu orang tua udah ngelepas tanggung jawab, itulah ke kita, makanya agak senang lah dia mungkin melihat kita udah kerja ke luar negeri. Oke, oke. Baik, karena kan tadi keren juga ya. Orang Lumayan. tua udah orang tua udah bangga loh, orang tuanya bangga. Ini kalau bisa dibilang teman-teman kita sekampung pengen nggak sih ikut? Ya rata-rata sebenarnya mereka mau ke luar negeri, rata-rata sebenarnya di kampung saya tuh ke luar negeri, cuman kebanyakan tuh ke Malaysia, kerja di Oh, sawit. oalah. Kalau dalam bidang perhotelan segini tuh masih minim, mungkin baru 3 4 lah orang di Oh, kampung. bertiga, 4. Padahal kan kita sama-sama setuju nih kalau skill lebih oke ya, Iya, daripada yang kerja unskill ya. heeh. Heeh. Oke, oke. Kita pengen tahu dong, kemarin pas proses pendidikan di LPKN nih, merasa nggak, "Ini beneran saya ke luar negeri nih?" Gitu. Merasa nggak? Sebenarnya sih nggak merasa karena emang nggak tahu juga kenapa kok tiba-tiba ada di luar negeri, kok tiba-tiba ada di Turki, saya kan padahal kemarin saya di Lombok, Heeh. terus kan latar belakang saya itu full agama gitu, saya Mhm, mondok, mhm, 6 tahun, mhm, setelah itu tiba-tiba loncat ke perhotelan, mhm, padahal itu basic-nya nol, mhm, tapi saya sangat bersyukur bisa kuliah di sini di mhm. LPKN, saya diajarkan dari bener-bener saya nggak bisa bahasa Inggris, bener-bener nggak bisa skill segala macam, sampai bisa di luar negeri. Sebenarnya itu adalah sebuah anugerah yang sangat-sangat bagus buat saya. Wow, luar biasa. Kan tadi katanya, basic background pendidikannya kan sebelumnya agak jauh nih Mmm, dari sektor industri pariwisata, iya, agama, kan MA ya. iya emang. Kenapa akhirnya memilih LPKN? Beneran milih LPKN ini aku, gitu? Sebenarnya kan dulu tuh saya sempat bingung kan, awalnya saya mau daftar ke TNI sebenarnya Oke, sejujurnya, mhm. karena kan postur saya agak mendukung lah, Tinggi, oh tinggi gede. ya. Mhm, Tapi karena, satu hal dan lain hal, mhm, makanya kebetulan saya tuh melihat FYP di TikTok saya kerja di kapal pesiar luar negeri, kayaknya enak nih saya mhm, coba. mhm, Nah saya lobby lah teman saya yang udah di kapal pesiar mhm, tuh, lalu dia bilang, "Di sini nih di LPKN aja, di LPKN Mataram, saya dulu di alumni sana kok," katanya. mmm, Makanya saya daftar sini langsung gitu. oke. Oh, temennya pas, ini minta saran itu dia sudah kerja di kapal Sudah kerja pesiar di kapal pesiar dan kebetulan, alumni dan LPKN? alumni LPKN. Wadaw, keren Jadinya banget loh. jadinya gitu, keren keren keren. Oh, iya, iya, iya. Terus, masuk di LPKN nih, Mhm, ada syok nggak kira-kira pelajarannya kan berbeda dengan kalau biasanya agama, iya, dan sejenis yang mendukung itu, tiba-tiba di LPKN pelajarannya dari nol, belajar bahasa Inggris, belajar perhotelan, mhm, belajar mhm. semua-muanya tentang pariwisata, syok nggak? Benar-benar syok, awalnya itu sangat-sangat syok karena, dari terbelakangan, apa namanya, agama, Mmm, lalu pindah mhm. ke perhotelan kayak udah di atas nih jumping lagi ke bawah ke titik nol, harus belajar lagi dari nol semuanya. Heeh, Benar-benar dari awal saya heeh, nggak tahu bahasa Inggris, saya heeh, benar-benar kosong bahasa heeh, Inggris saya pas itu, saya belajar dikit-dikit di sini, mhm, ngobrol bahasa Inggris, mhm. belajar dari media, dari LPKN. Makanya mungkin sangat-sangat syok, tapi udah sekarang udah bagus. Oh, gitu. Pas proses belajar Mhm, berarti, berperan penting nggak instruktur nih?
kira-kira, "Wah instruktur saya ini oke banget nih, saya dari nol nggak malu-malu saya belajar." Atau belajar sendiri malah? Sangat-sangat berperan, karena kan mereka yang membimbing kita dari kita nggak bisa segala macam, sampai kita bisa bahasa Inggris, kita bisa servis, kita bisa taking order, Mmm. kita bisa setup meja segala macam. Makanya saya sangat sangat berterima kasih kepada para instruktur dan para dosen di LPKN Training Center. Oh oh yang disebutin tadi kan teman-teman dia nyebutin, banyak kegiatan servis nih, mmm, kegiatan servis banyak disebutin. Berarti ini favoritnya food and beverage service ya? Ya kebetulan saya sebagai waiter di Turki. Oh waiter, di Ya, Turki waiter, Kak. Keren keren keren, ya sejalan dengan ya sejalan. kepengenan, kesukaannya ya. Heeh. Alright. Terus berapa lama nih, proses warawirinya dari, PKN, magang, terus akhirnya bisa berangkat dari pertama kali interview? Begitu lama ya karena saya interview tuh di bulan kalau nggak salah, kalau saya lupa itu November, Mhm saya mhm. interview November, saya urus paspor, Mhm saya magang setelah saya kuliah di sini, mhm. terus saya urus visa, KTKLN sampai berangkat itu lumayan lama lah sekitar 7 bulan atau enggak 6 bulan dari awal interview. Oh berangkatnya kemarin apa, Mei? Saya berangkat kemarin tuh April, tepatnya tuh tanggal 1 April, Oh, kalau nggak salah tanggal 2 April saya udah di hotel udah di Turki. oh ya sekitar 5 bulan berarti ya? Sekitar 5 Tapi bulan. katanya kalau awal April tuh memang momennya ya, memang momen awal Iya, awal karena rata-rata hotel season-an itu mereka buka tuh April. April ya? April, ada yang akhir Maret, ada yang awal April, tapi Mhm. kebanyakan tuh April, Oh tepat waktu ya? tepat waktu April, April. oh gimana rasanya terbang berjam-jam awal-awal tumben terbang? Awal-awal itu syok, kaget, karena kan pakai pesawat, Heeh pertama kali pakai pesawat, heeh. kagetnya dapat, syoknya dapat, capeknya apalagi, Leger 16 nih, oh iya jam, betul. Oke, dari sini sampai Istanbul 16 jam, mhm. lalu naik bis lagi dari Istanbul sampai Antalya 16 jam lagi. Oh, Itu benar-benar capeknya dapat mmm. dapat dapat. Oh kemudian dari Jakarta itu ke Istanbul direct? Enggak Ada direct sih, transit? transit Oh di mana? transit di Mumbai juga. Oh Mumbai Di juga? Mumbai itu kebetulan kemarin tuh kita agak telat dapat di Mmm. 8 jam transit di Mumbai. Mmm, oke setelah sampai dari Mumbai ke ini Istanbul, Istanbul lagi terus 8 ke jam. oke dari Setelah Istanbul sampai Istanbul kan kita diam dulu, mhm tunggu jemputan. mhm Nah, kita dibawa ke terminal bis, mhm dari terminal bis Istanbul sampai Antalya itu sekitar 16 jam lagi mhm mhm. perjalanan pakai bis Oh pakai bis. pakai bis. Sebentar, tadi katanya dijemput, berarti setelah sampai Istanbul tuh ada yang nungguin? Ada yang nungguin kebetulan orang Dari? sananya, dari pihak hotelnya, Oh dari dari pihak pihak agensinya, oh agensi 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 ya, yang di Turki? heeh, dari pihak Oh agensi. aman dong berarti kalau untuk orang Aman awam? aman banget untuk Oh. pemula. Gimana gimana? Di pengen kita kupas dong. Gimana ya, di bandara ini berarti ada sign gitu, ditunggu kalian gitu? Ya dari bandara itu kan kita kan entar dihubungin, salah Mhm satu jadi ketuanya gitu. mhm mhm. Yang ini tuh udah pasti kita harus bekalin dengan kuota roaming kan, kita Ah kan belum punya mhm kartu Turkinya. mhm Jadinya setelah kita sampai bandara Istanbul, nah kita hubungin orang yang bakal jemput kita di mmm sana tuh. mmm Setelah dia tuh pasti dia bilang, "Di sini, mmm kumpul di sini," katanya. mmm Nah kita ke situ kan, mmm setelah di situ langsung kita diarahin buat naik bis mmm sampai terminal mhm sekitar 1 jam dari mhm. Istanbul. Oke. Dari apa namanya, dari bandara Istanbul. Heeh. Setelah sampai terminal baru kita dilepas. Mhm Nah itu dia bilang, "Ini tiketmu, mhm kamu entar jam segini berangkat pakai bis ini, mhm. tunggu aja di sini istirahat, makan segala macam." Ah hah. Setelah lama busnya kita berangkat, barulah agen ini yang di Istanbul ini ninggalin kita. Oh ditungguin Ditungguin sampai sampai berangkat? kita berangkat Oh, berarti di bener-bener dalam bis. bertanggung jawab ya? Iya benar-benar bertanggung jawab. Oh. Nah setelah itu kan kita sampai entar di haltenya yang di Antalya itu, Mmm. ya hotel yang jemput kita. Jadinya Oh, kita ndak apa namanya ya, nggak ditelantarin lah, mmm kita udah mmm dipertanggungjawabkan sampai mmm. itunya. Oh, berarti nih ih bener keren banget ya, berarti terbang kan biasanya kalau dari Lomboknya diantar sama LPKN nih, terus dari ini terbang ke Jakarta, Jakarta terus lanjut ke Istanbulnya Mumbai, itu udah biasa lah kalau Udah transit kan biasa tinggal ya, belok-belok transit aja ya di indoor belak-belak aja soalnya. cuman Transit, terus terbang ke ini apa namanya, Istanbul, ada Istanbul. yang tungguin, Ada yang tungguin di ada yang Istanbul. bantuin, ada yang sampai ke halte gitu ya, keren banget ya. Diperhatikan, terus sampai di Antalyanya, itu ada yang jemput. Ada yang jemput lagi dari pihak hotelnya. Orang awam nih Enggak aman, kesasar, nggak emang kesasar. aman, kita kan semua dulu tuh awam semua. Iya, betul. Makanya agak sedikit was-was Mmm tapi emang ditungguin, mmm, emang dianterin. Setelah ditungguin. sampai hotel kita Mmm dikasih makan, mmm dikasih
segala macam buat perlengkapan kayak sepatu, Hmm. dasi, Oke. seragam buat kerja besok, Oke. sama sabuk segala macam. Oke. Setelah itu kita disuruh makan, Ah. diantar lagi kita pulang ke Ke mes? lojeman, ke mesnya. Kemana? Kalau di sana kan bahasanya lojeman. Lojeman itu kayak Lojuman. mes. Mesnya, oke, Mesnya, lojuman lojeman bahasanya. bahasa Turki. Oke, note. Lojuman tuh bahasa Turkinya ya. Lojeman bahasa Turki. Ke mes? Ke mesnya. Oke. Oh, nyaman, mesnya nyaman? Nyaman, mesnya tuh satu kamar tuh 2 orang. Nyaman banget. AC-nya dikasih AC, dikasih minibar, dikasih kita TV buat nonton, showernya air panas air dingin. Waduh. Makanya Oke. hotel bintang 3 sebenarnya. Cuman hotelnya itu udah hendak beroperasi, dipindahin jadi asrama buat pekerja. Oh, oke. Hotel kamu bintang 5, mesnya serasa bintang 3. Keren banget. Jadi kalau kata yang bilang kayak gini, ada yang bilang soalnya kalau pegawainya sejahtera, kita makin semangat bekerja. Ya, Berasa sejahtera ya? berasa sejahtera emang di sana. Berarti rekomendasi banget nih kalau ke Turki dong. Rekomendasi, tapi saran saya pilih yang full season. Karena kalau untuk yang seasonan agak ribet sedikit tapi worth it kok. Worth it. Oke. Nah, setelah sampai ini kan kita lagi bercerita ya, sampai di Turki. Pasti ada perbedaan culture nih. Ya, pasti itu. Apa yang bikin shock? Yang bikin shock itu dari bahasanya. Bahasa, oke. Karena emang benar-benar di sana itu tidak menerima bahasa Inggris. Sebentar. Kita sama-sama awam bahasa Inggris gitu, yang di sana dan dengan kita? Yang di sana tuh lebih awam lagi untuk bahasa Inggris. Di sekitaran mes tempat tinggal itu mereka beberapa awam gitu bahasa Inggris, enggak terlalu bisa bahasa Inggris? Bukan beberapa sebenarnya, cuman kebanyakan rata-rata itu enggak bisa bahasa Inggris. Berarti kalau bahasa Inggris kita level basic-basic banget, aman dong? Aman, emang aman karena di sana tuh rata-rata kita pakai bahasa Turki. Oh, cuman kan awal-awal saya nih dari pribadi saya tuh emang nggak bisa bahasa Turki awalnya. Saya cuman modal tamam. Setelah sampai sana karena terbiasa tiap hari saya dengar gini gitu, ya saya bisa. Oh, terima kasih ya bahasa Turki. Terima kasih. Kalau terima kasih apa? Kira-kira bahasa Turkinya apa terima kasih? Terima kasih itu çok teşekkürler. Oh iya. Teşekkür ederim. Sebenarnya ada 2. Ada 2. Yang satu itu teşekkür ederim, sama yang satu tuh çok teşekkürler. Apa bedanya? Kalau teşekkür ederim itu formal kayak biasa, terima kasih. Kalau çok teşekkürler itu terima kasih banyak-banyak. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Oh, hafalin tuh. Oke. Terus yang shock adalah sama-sama tidak nyambung bahasanya. Cara ngomongnya? Cara ngomongnya pakai tangan. Pakai tangan. Kalau kita ngomong sama karyawan kita pakai tangan. Tapi kalau kita ngomong sama tamu pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya tamunya itu orang Turki dan tidak bisa bahasa Inggris, kita pakai tangan lagi, cuman tangan kita agak lebih sopan. Karena kan pasti dia juga ngerti kita nggak bisa bahasa Turki nih, dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadinya sama-sama nggak ngerti, makanya sama-sama ngerti gitu. Spill nama hotel bintang 5-nya apa? Kebetulan hotel saya tuh tepatnya tuh di Avsalar, namanya Ruby Platinum Spa Resort and Suites. Oke, Ruby Platinum Spa Resort and Suites. Oke, bintang 5 bener ya. Tamunya kebanyakan negara mana? Atau domestik juga banyak kah? Tamunya kebanyakan tuh dari negara Rusia, Turki, sama sekitaran Eropa lah. Eropa, oke. Sebentar, Rusia. Bahasa apa yang mereka pakai? Pakai bahasa Rusia. Lagi-lagi pakai tangan. Oke. Karena bahasa Rusia lebih ribet lagi, lebih sulit. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Iya. Oke. Tangan lagi. Oke. Berarti tapi kalau ini kita ngomong teknis, kalau ngasih bill atau apa itu mereka langsung it's okay, paham gitu. Sebenarnya di hotel saya itu kita enggak pakai bill. Karena harga price kamarnya itu udah termasuk harga makan dan minum sepuasnya di sana. Gitu sistemnya. Oke, berarti pembayaran kamarnya udah all you can eat di sana. Kecuali dia makan di ala carte. Kita punya ala carte di atas, maka di sana tuh harus kena price lagi, kena charge lagi dia. Tapi kalau dia makan di banquet, di prasmanan, di main hotel, main restoran, itu semua gratis. Udah include ya maksudnya ya? Nah, sudah include semua. Oke. Tapi kita nggak pengen tanya detail ke sana. Kita pengen tanya detail ke dirimu nih. Shocknya di situ. Apalagi dong cerita lagi yang shock yang mungkin adik-adik atau teman-teman di luar sana bisa pelajari nih selain bahasa dan ketemu orang yang sama-sama nggak bisa ngomong. Makanan. Maksudnya gimana? Kan makanan paling short. Karena makanan di sana itu sama lah seperti MBG di sini. Karena tidak ada micin.
Karena Oh, tidak ada garam, tidak ada mhm, MSG, mhm, full makanan sehat mhm. yang kalau masuk ke lidah kita itu rasanya Hambar? untuk pertama-tama itu nggak bisa masuk, hambar, Oke. makanya tuh rata-rata kita sebagai orang Indonesia makannya salad. Salad, oke, Salad, lebih berasa salad? lebih berasa karena Bayang di sana itu kalau untuk sayur itu di hotel itu kita disediain sekitar 20 menu sayur. mhm, Nah gitu kita bisa ambil sepuasnya. Kadang kan kalau kita emang nggak cocok sama lauknya, yang lauknya sama segala macam, karena di sana tuh kadang pakai nasi, mmm, kadang pakai kentang, mmm, kadang pakai spaghetti, mhm, kadang pakai pangsitnya. Kadang kita tuh nggak cocok sama itunya, makanya kita ganti, buat anunya pakai sayur. mhm mhm mhm. Sementara entar kita ambil kayak daging segala macam itu kita ambil. Cuman Mmm, untuk apa namanya, untuk ya mengisilah kita mhm kita nggak bisa makanan ini nih, kita mhm. ganti sama makanan yang lainnya. Oh Karena gitu, itu punya mhm. pilihan banyak banget makanan di Mmm, sana. pilihan makan banyak. Wait, ini Mhm. maksudnya kita beli atau kita di-provide sama Enggak, mereka? profit semua, gratis. Oh, Semua oke. dari makanan segala macam, tempat tinggal, Mmm, bayar listrik, mmm, bayar air, mhm. antar jemput hotel, asrama, Antar itu jemput? semua gratis sih. Antar jemput? Antar jemput. Mmm, Karena kan dari asrama kita ke hotel itu sekitar 15 menit, mhm, jadinya kita tiap pagi, tiap siang, tiap malam, tiap sore itu mmm. ada bisnya yang berangkat dari asrama ke hotel. Jadinya kalau Oke. kita libur misalkan, Mmm, kita kan libur ndak kerja, mmm. sementara makanan, makan di hotel. Iya, terus? Kalau kita mau makan, tinggal kita tunggu jadwal-jadwal busnya. Kalau Oke. pagi itu jam 7 dia berangkat, Mhm, kalau siang itu jam 11.30, mhm. kalau sore itu jam 4 waktu makanya kita tunggu, baru kita pergi makan ke hotel. Jadi Oke. semua itu gratis, yang penting dari kitanya mau apa enggak ke hotel buat makan, Oh, gitu. enak. Harus pakai seragam dong kalau pergi makan? Enggak, bebas, Bebas? ID bebas. card? Enggak juga, Udah ditanda gitu ya? enggak, udah ditanda. Karena Oh, kan bisnya itu kan satu-satu nih. mhm, Ada yang pekerja untuk bis hotel, mhm, ada yang, hotelnya misalkan ini untuk Ruby Platinum, mhm, ini untuk Ruby Shine, mmm, ini untuk Utopia, mmm, ini untuk ini. Jadinya itu udah bisnya tuh satu hotel satu bis. mmm. Makanya nggak bakal kesasar Nggak bakal gitu. kesasar. Dari depan bisnya itu ditempelin stiker Mhm, kayak nama-namanya Ruby Platinum. mmm, mhm. Jadinya kita nggak bakal kesasar. Kalau kita udah naik bis ini, pasti bakal ke Ke Ruby sana gitu ya. dan Itu berapa pun isinya? kan berapa pun isinya. Tetap Oh, itu setiap hari muter bisnya. mmm, oke, berarti kalau kita sudah sampai di hotel nih misalnya, kita pengen libur nih, libur, kita pengen jalan-jalan, Mhm udah mhm. bosan jalan-jalan, tinggal balik ke hotel, ikuti bis yang jam pulang ke mes? Heeh, ikutin itu. Kalau kita Oh, mau kan misalkan kita dari asrama kan kita mau ke hotel nih, mau mmm, makan kata mmm, kita kan. Tapi kitanya nggak jadi makan ah, kita mmm, mau keliling dulu. mhm, Kita keliling-liling sekitar 1 jam mhm, dari hotel tiba ke astaga, bis tiba di hotel itu heeh, 1 jam 30 menit, setelah heeh. itu kita bisa pergi pergi jalan-jalan di sekitaran hotel. Setelah Oh, itu kan entar kita balik lagi, mhm, ada jadwal pulangnya hotel itu juga. oke. Heeh, jadi gitu. Tinggal kita tunggu jadwal Kita pulang tinggal itu. ikut jadwal Paling lama pulangnya. jam berapa itu pulang Paling jadwal? lama itu kalau pagi itu kan hotel bis dari hotel Mhm, ke lojeman itu mhm, kalau ndak salah itu jam 8 mhm. yang bis pulangnya. Ya, jam 8 malam. Kalau siang itu jam 1-an, Mmm. kalau sore itu jam 5.30. Oh, sesuai jam-jam pulang? Itu jam-jam pulang. Ada semua jam pulangnya, jam Mmm, berangkatnya itu udah mmm. apa namanya, kita udah dikasih tahu dari awal gitu. Jadinya kita ndak kesusahan. Oke, berarti hotel yang di sana memang provide banget Emang ya, profit untuk karyawannya, karyawan. Wih, enak banget dong! enak banget. Enak keren keren keren. Oke, berarti kemarin ada yang banyak bilang soalnya, kalau bahasa Inggris itu level basic apakah aman nggak? Berarti memang benar Emang bener aman. aman. Bahasa Aman bukan banget, bahasa bukan kendala? sebagai kendala. Oh, keren. Yang penting kamu mau belajar, kamu berkembang di sana, Mhm, kamu nurut apa kata seniormu, mmm. itu sudah aman. Oke, nurut kata Nurut kata senior orang sana. senior, aman. Yang penting jangan troublemaker aja Yang ya? penting jangan trouble, karena kita Mhm, kan sebagai pendatang, mmm, kita sebagai orang baru di mhm, sana, kita harus nurut sama mhm, senior. Tapi kalau untuk sesama pekerja nih, sama bawahan, karyawan, mmm, terserah kamu itu, mmm, kamu mau nurut apa enggak, mmm, terserah. mhm. Karena kan kalau emang itu bukan pekerjaan kamu, kamu disuruh sama sementara karyawanmu, bantu secukupnya. Mmm, Jangan ambil alih pekerjaan dia, karena itu bukan oke, tugas kamu, bukan tugas. bukan Tapi tugas. kalau senior kita yang request? Kalau senior, ya kita bantu, Kita karena kan bantu. itu senior. Tapi senior itu enggak kebanyakan nyuruh kok. Oh Mereka enggak? udah punya job desk-nya masing-masing, Oh, mhm.
Kalau emang itu dia bisa kerjain sendirinya, ya dia kerjain sendiri. Misal, ada kan waiter ya, Mhm. misalnya seniornya nyuruh, "Bantu dong bersihin gelas di bar," misalnya. Ada yang kayak gitu? Sebenarnya kita tuh udah ada jadwal ganti-gantian shift. Mhm Karena kan di bar itu kebetulan personilnya agak dikit. mhm. Jadinya sebelum kita kan di 1 minggu itu kadang kita punya jadwal 2 kali ke bar. Pas Mhm jam makan siang. mhm Pas jam makan siang itu kan yang di restoran yang nggak ada kegiatan ke bar, nggak ada jadwalnya hari itu, pergi makan mhm sama, personil bar. Nah, mhm personil restoran yang punya jadwal itu mhm pindah ke bar mhm. untuk mengisi kekosongan selama 30 menit. Oh, oke. Setelah 30 menit itu, 1 jam. Mhm Setelah 1 jam itu kita hanya makan, mhm orang barnya kan udah balik kan, udah mhm balik dari makan. mhm Orang barnya kerja lagi, mhm kita makan ke hotel, mhm jeda 30 menit. mhm 30 menit kita istirahat makan, balik ke restoran, mhm. servis lagi kayak biasa. Oh, iya ya, mungkin pertanyaannya karena masih satu ini ya, bar sama servis masih Servis satu satu dekat dekat. departemennya. Ada yang pernah nyuruh lintas departemen nggak senior Nggak ada kita? nggak Oh, ada, baik-baik nih seniornya berarti? memang baik. Karena Mhm itu udah kan kita udah ada bagian-bagiannya. mhm. Jadinya nggak mungkin kita kerja bukan pekerjaan kita, Oke, berarti aman nih, berarti tidak aman. ada senioritas? Nggak ada. Enggak ada, baik baik. Cuman kadang Heeh, kalau ada kayak, trouble di sampah, mmm, misalnya kan lagi nggak ada yang masuk, mhm kan soalnya kan sampah itu kan kita semua kan yang punya dari bar, dari mhm restoran, mhm dari kitchen, mhm dari mhm housekeeping. mhm Jadinya kan itu diambil satu dari housekeeping, satu dari bar, satu dari restoran, mhm satu dari kitchen, mhm itu kumpul buat bantuin, mhm. masukin sampah ke truknya. Oh, Gitu. bantuin. Cuman Oh, pas gitu aja. Kalau pas selain dari itu bukan urusan kita. oke, pas lagi kosong ya? Mhm. Oke oke. Ceritain dong sedikit ini, kan dirimu kemarin di Ruby Platinum Spa Resort and Mhm. Suites ya. Kerjanya di sana ngapain aja dari jam berapa gitu? Coba deh pengen tahu. Kan saya tuh kebetulan sering dapatnya shift pagi. Mmm, Dari jam 7 itu habis berangkat dari mes sampai hotel jam setengah delapan, mmm, makan dulu 30 menit, mmm, makan dulu. makan dulu istirahat Wah, 30 menit, mmm, setelah itu kita meeting meeting cuma 5 menit, 3 menit bagi-bagi tugas. mhm, Setelah itu pergi ke session-nya, mmm, karena kan kalau pagi itu kan, mhm. breakfast itu buka jam sekitar jam setengah enam. Setengah enam. Setengah enam, Mmm, breakfast itu udah buka. mmm, Jadinya kita nggak set up pas pagi itu, kita mhm, langsung ngelayanin tamu yang oke buat sarapan. oke. Kita buat kopi, Mhm buat minuman, mhm taking order segala mhm. macam. Setelah itu, Mhm. apa namanya, setelah itu di jam 11.30 istirahat, karena restoran itu tutup jam 11. Ah hah. 30 menit itu kita dari jam 11 sampai jam 11.30 itu kita prepare buat lunch. Kita Oke. sediain buat lunch, Mhm dari setup table, mhm ya ambil gelas segala mhm macam. Setelah itu kan, dari 11.30 mhm. kita makan, Yes. istirahat nih, Heeh. istirahat 30 menit. Setelah 30 menit balik restoran, meeting lagi buat lunch, Oh, meeting meeting lagi, briefing briefing lagi, dari senior nih? briefing dari Oke senior oke oke oke. lagi, Mmm, buat pembagian tugas. Karena kan kalau enaknya pagi itu semua restoran ruangan itu dibuka, mmm, tapi kalau siang ada sebagian yang ditutup. mhm mhm Makanya itu dibagi tugasnya lagi. mhm mhm. Karena kita tuh punya snack segala macam di sana untuk, makanan-makanan kayak makanan-makanan Eropa, pizza, Heeh burger, heeh. fast fast food itulah kita punya, jadinya dibagi lagi itu. Ada yang Oh, ke sini, ada yang ke sini, mmm. makanya kalau siang, Oh, section masing-masing gitu ya section lagi dibagi. Oh, enak masing-masing. ya Setelah dibagi itu heeh, terus enak. terus? Setelah itu kan, kita kan briefing. Mmm, Setelah briefing kita bersihin, kita periksa piring mhm piring sama mangkok segala macam di main restoran itu kita periksa, mhm. yang kotor kita bawa ke belakang. Oke. Setelah itu istirahat lagi Mmm sampai restoran buka mhm. di jam 12.30. 12.30, oke. Setelah restoran buka, servis lagi lunch, Mhm servis lunch mhm gitu-gitu sampai jam 2 tepat. mhm. Kalau nggak salah 2.30, 2.30, oke. 2.30. Setelah itu kan restoran tutup nih, Mhm close. mhm. Kita set up lagi, cuman set up seadanya. Kita Heeh nggak lagi pakai gelas, heeh. cuman set up cutleries. Oke. Jadi itu kan kalau set up gelas sama napkin tuh tugasnya yang shift siang, yang shift sore sampai malam. Oh, untuk prepare Heeh, dinner-nya? untuk prepare dinner-nya. Jadinya Oh, kita cuman set up seadanya. mhm. Setelah itu kita bagi tugas lagi nih, Ah, ya, oke. kayak ada yang di kulkas Heeh. untuk ngerapiin barang-barang yang udah dibawa tadi keluar, Mmm, mhm. untuk pouring
Puring, jadikan oke. wine kan puring Heeh. biar nggak terlalu banyak botolnya di sana, Mmm. lalu buang. Mmm. Ada yang bersihin, ada yang bantu selesaiin katalonis di belakang buat ngelap ngelap Polis-polis itu? Oh polis-polis iya, polis-polis oke. katalis. Cuman Mmm. kita nggak polis gelas, kita nggak polis. Oh kenapa kenapa? Karena itu bagiannya malam. Kita cuman Oh. polis pas di persiapan untuk lunch. Mmm. Kalau, penutupan terakhir itu kita cuma polis katalonis saja. Cuman Oke. garpu sama segala macam lah dari bangketnya itu Mmm. segala macam. Terus terus? Kita bantuin. Mmm. Sama ada yang dibagi-bagi tugasnya, ada yang gini banyaklah tugasnya. Setelah Mhm itu mhm. selesai, Mmm. kita meeting lagi, Oke. pergantian shift. Pergantian shift, Pergantian shift, lapor-lapor gitu ya? lapor-lapor segala macam, Oh. apakah ada yang komplain hari Mhm ini, mhm. ada yang kurang hari Mhm ini, mhm. ada yang perlu ditambah besok apa Mmm. enggak. Mhm Kita mhm. meeting dikitlah. Mhm. Setelah itu makan lagi kita, Makan, oke. makan lagi. Oke. Baru kita pulang. Jam berapa jam berapa? Jam 4.30. Jam 4.30 makan 4.30 lagi. makan lagi. Terus terus? Jam 5 bisnya berangkat pulang. Berangkat pulang. Heeh. Oh Sebenarnya gitu. kalau bis pulang itu ada 2. Jam 4.30 pas restoran buka itu, ada bis pulang ke mes. Kalau yang nggak mau makan bisa pulang. Bisa pulang. Heeh. Ada lagi bisnya entar di jam 5 tepat. Mhm. Jadinya tuh 2 bisnya kalau untuk pulang sore. Mmm. Jadinya kita tinggal milih mau makan di hotel apa Mmm. enggak, gitu jadinya. Oh gitu ya. Mhm. Enak banget tidak terlalu keras tekanan dari Heeh, tidak ada tekanan, kelas. kita ngomong pressure Nggak gimana? ada sih pressure-nya. Cuman Oh. kita tuh di sana tuh pressure-nya emang asli nggak ada, cuman kadang lah kalau emang lagi mungkin di semua hotel ya, walaupun di Indonesia kalau lagi jam-jam sibuknya Mmm, itu mhm. pasti adalah sedikit-sedikit bentrok Mmm. antara kita sama karyawan lain. Mhm mhm. Karena kan kita sama-sama pusing, sama-sama panas, tamunya juga mau cepat, Hektik kita lagi parah cepat ya. heeh, Oh banyak iya iya. masalah pastilah. Tapi entar kalau udah selesai, ya Oke. baikan Oh. lagi, makan bareng lagi, Mhm. minum bareng lagi, ngobrol lagi. Oh gitu ya. Cuman sebatas di pas kerja di jam-jam sibuk-sibuknya. Oke Heeh. oke memang biasa juga it happens lah ya di mana-mana Kalau biasanya. di mana-mana emang kayak gitu. Oh oke oke. Tapi semuanya kondusif ya biasa Semuanya kayak kondusif. oh keren. Emang aman sih semuanya Aman dari enak senior ya? segala macam enak. Enak ya, oke. Terus terus, tadi itu udah kali kedua makan. Berapa hari sekali makan? Kali makan itu 3 kali. 3 kali? Heeh. Kalau Oke. misalnya kita lembur, Mmm. tetap kita dapat 3 kali. Karena Mmm. kan kalau makan malam itu mereka buka tuh jam 11. Cuman kita kalau lembur, kita pulang tuh jam 10. Mhm. Jadinya makanan untuk kita yang lembur itu kita diambilin dari bangket. Untuk Oh. kita diambilin dari makanan tamu. Oke. Sisanya Heeh. dibawa ke belakang. Nah itu dimakan sama orang-orang yang lembur. Oh oke. Jadinya tetap kita dikasih makan dikali sehari. Mhm. Dari bangket, dari buffet-an tamu gitu ya? Dari buffet-an tamu Oh itu kita buffet, oh oke diambilin. oke. Oh gitu, tapi sejahtera ya kalau urusan makan. Sejahtera kalau urusan makan. Oh iya Sama iya. minuman juga kita bisa ngambil. Walaupun tanda kutip ya makanannya nggak terlalu bisa masuk gitu ya awal-awal. Tapi kalau awal-awal emang nggak bisa masuk. Mhm. Tapi kalau udah lama-lama ya pasti bisa. Oke oke. Dan untuk makanan tamu itu sama makanan kita itu beda. Oke, tempatnya? Rasanya beda juga. Oh rasanya beda? Heeh. Apa beda rasa maksudnya gimana? Karena kan kalau makanan untuk staff itu pasti dibuatin yang sehat-sehat. Oke. Heeh. Yang nggak terlalu banyak bumbunya. Oke. Kalau makanan untuk tamu tuh pasti harus enak, bumbunya harus pas, segala Oke. macamnya kan biar nggak dikomplain kan. Oh iya. Biar dikira enak. Enak Kalau gitu tamu ya? tuh emang harus di-setup kayak gitu. Biar Oh. sehat, nggak ada yang sakit-sakit, tenaganya banyak gitu. Oke. Harus terpenuhi semua kebutuhannya tiap hari gitu. Makanya Oke, berarti kalau tamu dibuat gurih, ketagihan, kalau kalian ketagihan. dibuat Kalau kita sehat? harus dibuat sehat, biar kita nggak sakit. Iya iya Nah, iya. maka dari itu rata-rata kita tuh nggak pernah sakit. Full season tuh Oh nggak jarang pernah sakit. Hampir saya nggak pernah sakit. Rata-rata teman Indo tuh nggak pernah sakit, nggak pernah bolos kerja. Oke. Oh gitu ya. Gitu. Selain dari tekanannya yang tidak terlalu keras, kecuali di jam-jam tertentu yang memang it's normal ya. Terus makan di-provide, semua fasilitas di-provide itu ngedukung kita untuk nggak mudah sakit ya? Ngedukung kita untuk nggak stres sebenarnya. Nggak stres gitu. Karena kan kita jauh dari rumah, kita nggak punya siapa-siapa di sana. Ya. Makanya perusahaan itu berpikir mereka tuh pasti berpikir untuk nggak buat kita stres di sana, nggak buat kita nggak nyaman. Yes. Karena kan itu termasuk dari hak kita juga. Betul. Hak kita. Ya. Keren. Tadi ada disinggung kita jauh dari rumah, homesick gimana? Kangen parah gimana ngobatinnya? Kangen parah ya pastinya kita PC sama keluarga, teleponan. Tapi itu juga kadang
kendala. Karena untuk saya pribadi, saya masuk pagi kan, Ya, heeh. saya pulang jam 5. Aha. Nah, di sini tuh udah jam 10. Oh, di sini lebih Karena cepat ya? beda 5 jam. Lebih cepat atau lebih Lebih cepat? cepat, heeh. Dari jam 10, oke. Kalau dari Lombok kan beda 5 jam, kalau Jakarta beda 4 jam. Oke. Jadinya saya pulang jam 5, Nah. beres-beres sampai jam 6. Di Jam sini udah jam 11. Jam 11, betul. Gimana kita mau nelpon jam 11 malam? Oh. Orang-orang rumah udah tidur, Oke. udah istirahat. Oke. Makanya kadang nelpon itu di jam-jam 3 malam, jam 4 sebelum berangkat kerja. Karena kan kita jam 4 di sana, di sini udah pagi. Ya. Atau enggak di hari libur. Atau udah dari libur berapa hari? Libur itu tetap sekali seminggu normal kayak di sini. 6 hari kerja? 6 hari kerja. Oh, oke, baik. Semuanya normal, dari jam kerja 8 jam per hari, liburnya 1 hari dari 1 minggu. Gitu. Lembur, fair hitungan? Fair. Oh, oke. Lembur dihitungin ganda. Ganda anunya. Ganda. Oh iya, pembayarannya ganda dari jam normal bekerja. Karena di sana tuh rata-rata kita tuh pakai sistem harian. Misalnya kita ada bolong di bulan ini, kita nggak masuk kan, ya otomatis gaji kita dipotong di hari itu. Oke. Karena mereka itu rata-rata nggak sistem kontrak. Kayak DW gitu ya? Oh. Tapi kita terikat kontrak gitu. Terikat kontrak, tapi gaji kita kayak gaji harian, tetap dihitungnya per jam. Per jam, oke. Tapi ini ya, sampai 1 bulan baru dibayar. Gitu ya, kan? baru sampai bulan baru dibayar. Nanti kita bahas. Kalau ada yang nanya, tadi ada yang nanya di Instagram ya, gaji dong berapa spill. Nanti kita bahas akhir ya. Jangan kesana. Oke. Terus ada nggak bedanya kerja di hotel luar negeri sama ekspektasi sebelum berangkat? Atau berat banget nih sebelum berangkat, ada nggak bayangan kamu dulu sebelum berangkat, beda nggak kerja di luar negeri? Ya sebelum berangkat sih emang agak takut ya, pasti takut. Karena kita kan orang sini, kita baru pertama kali, umur saya juga baru pas itu baru 19 tahun. 19 tahun saya berangkat. Untung kan ada teman-teman yang sama saya, yang sama-sama kecil, jadinya nggak terlalu takut. Oke. Berberapa teman-teman saya itu berangkat kemarin itu bertujuh. Dan rata-rata itu 20 sama 19. Bahkan ada yang 18 tahun. Ada 18 tahun saya satu. Jadinya kita sama-sama awal nih, kita sama-sama baru, jadinya ya nggak terlalu takut lah. Kayak sama-sama juga mau dibawa ke sini, ya udah sama-sama ya. Oh iya. Sama saling menguatkan ya, sama-sama bertahan. Tapi setelah sampai sana, melihat realita kerjaannya lebih enak di sana ternyata. Oke. Dari mulai jam kerjanya yang kalau misalnya ada orang-orang yang suruh kita kerja lebih dan itu jam kerja kita udah 8 jam tepat, nggak usah mau, karena itu udah lewat kita. Karena senior kita juga bilang gitu, kalau jam kerja kamu udah selesai, nggak usah bantu orang. Kamu pergi ganti pakaian, makan, pulang. Oh gitu. Gitu. Nggak enakan nih. Nggak ada aneh-aneh, nggak ada kayak overtime, itu nggak ada. Kalau kamu overtime pasti dibayar. Oke gitu. Terus bedanya kita ngelembur tuh memang ada deal-dealan di awal, misalnya lembur ya gitu? Atau ada. Deal-dealan di awal. Kayak misalkan rata-rata orang sana itu jarang lembur. Nah, kita yang Indonesia ini kebetulan kan kita butuh uang banyak, butuh buat tambahan gaji, buat tambahan belanja di sana. Ya kita otomatis sambil lembur. Bahkan untuk orang-orang Indo tuh rata-rata lemburnya itu sampai 8 hari, 9 hari per minggu. Per bulan salah. Oke. Oke. Lembur cari duit tambahan gitu ya. Kita ngomong duit tambahan, ada ketemu tamu yang unik nggak? Ada. Gimana tuh? Tamu-tamu yang unik tuh kayak orang Turki itu, saya cerita dikit ya. Orang Turki itu terobsesi banget sama teh. Sama teh? Itu saya banget sangat shock pas itu. Karena saya temu tamu itu, dia tuh minum ada cup teh. Emang besarnya kayak gini kan. Cuman dia minum 7 gelas. 7 gelas, oke. Pagi hari. Sendirian, 1 orang. Oke. Karena rata-rata orang Turki itu obses itu sama teh. Kadang ada yang minum 3 gelas per pagi, 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas. Bahkan ada yang sampai 10 gelas, itu sampai saya shock. Itu unik banget menurut saya. Oke. Terus ntar kan dia balik lagi ke saya kan untuk lunch. Dia pesen teh lagi. Oke. Ketemu di bar. Ketemu di bar, pesen teh lagi. Oke. Ntar malam teh lagi. Astaga. Full teh orang Turki itu rata-rata. Oke. Kayak apa ya? Kayak apa? Tehnya itu kayak air putih dah di sana. Saking senangnya orang Turki itu sama teh. Obses banget ya sama teh. Obses banget sama teh. Oke. Itu yang unik. Ada lagi nggak yang unik kira-kira? Yang unik tuh kadang kita tuh
mereka ngejokes nih, Hmm, pakai bahasanya, kita oke. nggak ngerti. Cuman ya kita ketawa-ketawa Lihat aja. ekspresi dia Heeh, ketawa. karena dia ketawa, kita ketawa, Gitu. gitu. Kalau tamu yang unik yang ini, yang BTW tamu gampang kasih ini gak sih, tips gitu? Gampang. Oh, Yang paling gimana? gampang itu yang agak tua-tua lah, Oke, kayak nenek-nenek, oke. kakek-kakek Family apa itu. gak sih dia mereka? Rata-rata tuh mereka tuh berdua ke sana, Berdua, sama oke. istrinya yang nenek-nenek, Mhm, kakek-kakek tuh. mhm, Kadang ada yang family, mhm, ada yang sama pacarnya, mhm, ada yang segala macam lah sama mhm, keluarganya mhm. gitu. Bagi tips dong, cara biar Bagi tips, dapat kalau tipsnya gimana? kalau gitu tuh emang sebenarnya tuh pertama tuh servismu harus bagus, Oh, oke. komunikasimu harus Mmm, bagus, bercanda-canda dikit lah biar dia nggak terlalu serius heeh, amat di sana, heeh, biar nggak, biar mereka ketawa. mmm. Kalau mereka senang sama servismu, pasti dikasih. Cara ngasihnya? Cara ngasihnya tuh kadang kita dikasih biasa gini, buat Heeh, kamu. heeh. Kadang kalau kalau agak besaran langsung dimasukin Ke kantung. ke kantong ya. Oke. Oh, ada yang salaman, ada yang kasih Saya dulu pas oke. itu pernah, Mmm, saya kan tamu saya ini orang Turki, mhm, dia nih mau check check out kan, mhm, saya tiba-tiba mmm, disamperin, mmm. dipeluk, dia bilang, "Ini terakhir saya di Turki," katanya. Mhm, "Ibu-ibu, mhm. ini terakhir saya di Turki, semoga kita bisa ketemu tahun depan," katanya. Mmm, Dia nanya terus ke saya, "Kamu tahun depan ke sini kan?" mmm, "Iya saya ke sini, besok tahun depan kita ketemu ya," katanya. mmm, "Iya," kata saya. mmm, Lalu dimasukin ke kantong saya, mmm, karena itu lagi jam-jam sibuknya, mhm. saya nggak sempat lihat, Ngecek, nggak saya cek sama nggak sekali, lihat, oke, oke. Terus nggak terus terus? lihat. Pas saya istirahat buat makan Mmm, kan, mmm, udah selesai kerjaan, heeh, baru saya buka heeh, kantong, heeh. ternyata isinya €70. €70, konversi €70. konversi berapa? Kalau €70 itu sekitar 1.200.000-an lebih lah, 1.200.000, heeh, 1,2 juta? 1,2 juta. Tips 1 Tip dari orang. satu orang. Cuman cuman itu jarang, Mhm, mhm. enggak semua orang Iya, mungkin betul, betul. Tapi kan dia mungkin karena ini ya, sayang banget heeh, nih karena dia service. ya karena kan kadang tuh ada tamu yang nginep 2 minggu kan misal. Wih, 2 Kan minggu, kalau oke. 1 minggu kan kita tuh misal 1 minggu saya di A, ini kan misal di A kan, Mmm, di A. mhm. Ya udah 1 minggu itu saya fokus di A, pasti dia selalu ke saya buat Oh, makannya. Nah, kan minggu kedua itu pasti di-rolling kan, dipindah heeh, posisi, heeh. dipindah restoran tepatnya. Saya pindah di sana, dia pindah ke saya lagi Ada yang makan. ikut ke restoran Heeh. tempat kamu pindah Dia ya? ndak, rata-rata gitu tamunya, dia ndak Oh, mau diservis sama dia yang nggak nyaman, sama orang asing. Gitu, oke. jadinya kita pindah ke tempat sini, dia ikut visa Ikut kita, gitu ya? heeh. Oh. Makanya kalau udah tamu udah nyaman itu enak. Saya bahkan punya tamu tuh setiap hari dikasih $10, $10, Wow, $10 tiap hari tuh? setiap hari selama 1 minggu. Karena dia Wow. nginep 1 minggu pas Dia itu. nanya emang, "Kok pindah besok ke resto mana?" Gitu? Pas kadang itu kan pas akhir hari nih kan, Mmm, akhir minggu itu mmm, saya bilang ke dia, mhm. "Besok saya udah ndak di sini," kata saya. Oke, "Kalau kalau mau saya di sebelahnya." "Oh oke. iya ya pasti saya ke sana," katanya gitu. Langsung dia Dicari ya? dicari kita. Karena Oke. pasti dia tuh kalau udah nyaman sama satu Mmm, orang itu, mhm. jarang mereka mau makan di tempat lain gitu. Oh, pasti Jarang mereka mau mhm, diservis mhm. sama orang lain. Oh, kerja restoran tempat dirimu tugas gitu ya? Heeh, Oh, gitu. wih, keren ya. Ya, Kalau kita ngomong uang tips nih, mhm, sebelum kita masuk ke salary ya, mhm. ngomong uang tips rata-rata biasanya per minggu apa per bulan ngerekap uang tips nih? Kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 1 bulan. Oh, kalau per minggu nih rata-rata uang tips dapat berapa Per rata-rata? minggu rata-rata uang Indo ya mungkin 700 lah, 700, 800. 700, Heeh, 800 heeh. rata-rata ya? Ya itu 700, sesuai 800. sesuai dapet tamunya juga. Iya, betul, Kalau betul. dapet tamu yang loyal Mhm, bisa lebih banyak, mhm, kalau dapet tamu yang agak itu ya mhm. lebih dikit, Paling sedikit gitu. tadi $10 gitu kan Paling ya? sedikit 1 hari itu paling sedikit saya dapat $5 lah, Paling $5, sedikit €5, 1 heeh, hari 1 hari $5 or €5, €5. heeh, Pernah dapat sesekali tadi 1,2 juta ya? mhm. Itu 2 kali saya dapat, 2 2 kali? kali, Oh, oke. Berarti kalau 1 minggu 800 kali 4 kali 4 gitu. ya kan? Nah cuman kan itu kita entar tipping tuh rata-rata saya pakai, karena kalau gaji tuh saya full kirim ke rumah, Oke. cuman saya sisain sedikit di rekening buat Mhm, jaga-jaga mhm. sama buat beli kuota. Oke. Heeh, kalau Oh, jadinya kalau tipping itu ya itu saya pakai kalau saya mau makan di luar, kalau saya foya-foya mau nih. beli baju foya-foya, baru saya pakai tipping Oke, itu. memang bener ya, Heeh, kerja di hotel tuh katanya nih ya, tipping untuk foya-foya, gaji tipping utama gaji utama untuk rumah simpen. simpan. Iya, ih mantep ya. Iya, Berarti sekitar rata-rata 3 juta itu tipping ya? heeh. Wow, gitu ya. Bahkan HP saya yang sekarang itu saya beli pakai tipping. Pakai tipping. Heeh. Jadinya Oke. gaji saya full saya pulangnya berumah, Mmm. udah Oh, buat gaji ditabung, ditransfer? transfer semua, Transfer ke transfer akun ke bank apa? orang tua. Maksud saya dari hotelnya
ngasih Enggak, kan di sana itu kita dibuatin rekening Turkinya. Turkinya. Nah, dari rekening Turki itu ntar kita transfer ke rekening Indo Bisa? yang di rumah. Bisa ya? Heeh. Bisa? Beda negara? Bisa, tapi kita pakai orang. Karena kita Maksudnya? nggak ngerti. Heeh. Ada orang itu yang bisa, kalau di Kimlik kita itu ditulisnya tidak bisa digunakan di negara ini. Karena kita itu kan seasonan. Nah, kalau yang full season itu rata-rata nggak ada tulisannya gitu. Jadinya tuh mereka bisa ngirim, mereka bisa daftar Mastercard-nya. Oke. Kalau kita tuh nggak bisa. Nggak ada Mastercard di ATM-nya? Ada Mastercard-nya, cuman kalau untuk didaftarin itu harus nggak ada tulisannya itu di Kimliknya itu. Karena kan kita ngapsipin rekening tuh pakai Kimlik, kayak KTP lah di sini. Oke. Kalau di Kimlik tuh apa tulisannya ya? Kalau nggak salah Kulisilum apa, lupa lah saya. Bahasa Turkinya. Tulisan bahasa Turkinya. Intinya artinya gitu. Terus? Kalau ada tulisannya itu nggak bisa kita aktifin Mastercard. Jadinya kita pakai orang buat transfer ke Indo gitu. Oh, pakai orang tuh maksudnya ada tokonya, perusahaannya Nggak, atau ada temen orang sana? Teman orang sana. Nggak, bukan teman orang sana. Teman Indo, cuman kebetulan dia punya kakak kuliah di sana. Nah, kita izin bantu dari sana gitu. Oh, kita tinggal kasih berapa uang rokok gitu ya? Berapa uang rokok aja untuk Oh, transfer ke sana. keren. Ya. Oke, kalau kita ngomong fasilitas, kita ngomong tips ya tadi, spill dikit dong berapa gajinya? Gaji saya tuh kalau pas lembur ya bisa tembus 13 Pas per bulan. Kalau lembur 13 juta. Kalau biasanya itu 10-an, 10,5 di luar lembur, di luar uang tips. Itu tuh sesuai sama hari-hari sih. Kalau kan misalkan di 1 bulan itu kita punya hari besar kayak Idul Fitri, hari-hari besar sana, kita punya itu pasti didobel gajinya. Didobelin, oke. Karena kan kalau hari-hari besar itu kan tanggal merah, otomatis libur, tapi kan kita masuk kerja nih. Oke, lebih banyak jadi. Dihitung double gitu, makanya gajinya jadi lebih banyak. Oke, sebentar. Ini di boom menurut saya nih ya. Sebentar, 10 juta itu belum lembur. Kalau lembur bisa sampai 12, 13, itu di luar uang Di luar tips. uang tips. Kita tidak sedang ngomong 10 jutanya, tapi kita ngomong umur lu 19 nih. Iya. Pegang uang segitu. Di luar sana teman-teman kita 19 mungkin masih main Mobile Legends, mungkin ya, nggak tahu. Tapi kan bertujuh juga orang umur 19 juga berkarya, dapat duit banyak gitu kan. Umur 19 tahun, saya lagi mencerna nih, umur 19 tahun 13 juta. Shock nggak? Shock, karena itu pertama kali saya kerja, pertama kali dapat uang segitu banyaknya, gaji pertama kerja langsung dapat uang segitu banyaknya. Siapa yang nggak senang? Siapa yang nggak kaget? Yes, betul. Setelah balik ke Indo, rasanya kayak balik lagi gue ke Turki dah besok kenapa pagi. Ya kerja di sini gajinya cuma segitu? Kayak ngerasa gaji kita di Indo lebih banyak tipping saya 1 bulan daripada gaji saya. Oke, mentalnya tuh. Oke, siap. Terus spill dong rata-rata dulu kalau uang saku berapa? Uang saku dari orang tua pada saat kuliah. Uang saku kebetulan kan saya bolak-balik, palingan cuman 40-50. Itu kalau ada buat beli-beli bensin segala macam. Kalau enggak rata-rata cuma buat makan aja. Buat makan di kantin. Palingan 20-30. 20 sehari. Berarti sebulan 600. Katakanlah rata-rata sebulan 600 nih. Dikasih bapak ibu 600. Sekarang 600.000 jadi 13 juta sebulan. Kalap nggak sih? Kalap emang. Kita suka kalap. Pertama pegang uang banyak nih. Kita mau belilah apa yang kita mau. Beli semua. Padahal itu barang nggak penting. Beli. Shock emang. Tapi kebetulan emang semuanya pakai tipping rata-rata. Pakai tipping lagi. Pakai tipping beli semua itu. Kita nemu yang pinter nih. Gajinya emang saya tuh rata-rata saya sisain cuman 1.000 atau enggak 2.000 buat saya beli kuota. Karena kan kalau kuota kan kita nggak ditanggung. Iya. Tapi keren. Bayangin 600.000 13 jam. Wow. Iya, bersih. plus lembur tadi. Kalau nggak ada lembur, kalau lagi sepi banget, menderita banget, 10,5 kan? Wow. Ditanggung semua. Makanya bersih, ditanggung berarti. semua bersih. Wow. Nah, orang tua saat dikirimin gimana? Orang tua kaget nggak? Kaget, seneng. Mungkin itulah. Tahu juga karena orang tua saya juga nggak mau pakai uang saya. Jadinya dia tuh disimpan uangnya. Kadang saya kasih lah ini buat belanja atau segala macam. Cuman ya mereka nggak mau lah ngambil semuanya kan itu uang saya. Mereka tuh nyimpen buat
Ya buat saya juga kan, buat modal Mhm. saya berangkat lagi, buat saya mau ke negara lain atau enggak, mau ke Mhm. kapal kan, Mhm mhm. pasti butuh modal lagi. Oke, ditabungin gitu kan. Tabungin gitu. Orang tuanya keren, anaknya keren, orang tuanya keren loh, waduh. Kombinasi yang sempurna ini. Mmm. Oke, terus, kita pengen tahu lifestyle, duit kan udah berubah banget nih, lifestyle gimana? Gaya hidup gimana? Sama aja Sama aja ya? sama aja. Wah, gua kan punya duit foya-foya gitu enggak? Sebenarnya yang buat kita makin miskin itu gaya hidup, Ya dan nggak mau kita menuju ke dan nggak sana ya? mau menuju ke sana. Oke. Keren, tabungan udah ada, Tabungan, tebel nih? Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Nih, udah kebayang ya bener lifestyle rajin, terus, ini apa, makan cuman pakai belanja cuman pakai uang tips, kirim ke rumah, orang rumah malah ditabungin, keren. Ah, Enggak. masih Terus jauh. hal yang dulu nih yang belum yang nggak bisa kamu lakuin akhirnya sekarang jadi bisa, kira-kira? Banyak banget hal Ah, yang dulu, dari saya yang introvert, mmm, yang mengurung diri di kamar, oke nggak jarang keluar oke, tiba-tiba ke perhotelan, mhm, harus be friendly, ngobrol mmm, sama tamu, harus mmm, segala macam. Itu sebenarnya perubahan yang sangat bagus. Terus mmm, pertama naik pesawat juga, saya nggak pernah dari saya kecil sampai sekarang nggak pernah keluar dari Lombok ini, heeh heeh, tiba-tiba setelah kuliah langsung ke Turki, oke, udah ke Bali, ke Jawa, ke Turki. mmm, Jadinya kayak, ternyata gini ya rasanya, ternyata gini ya rasanya orang ke luar negeri. mhm, Kayak merasa bangga lah diri sendiri, walaupun mmm, memang kan niat kita kan kerja bukan berliburan, tapi mmm. ada bangga sendirilah. Wow, tadi saya garis bawahin ngurung diri di kamar, introvert banget gitu, Mhm. dan itu nggak jadi masalah ya? Nggak jadi Maksudnya masalah, sebenarnya sesuai sama diri kita sendiri. Kalau emang itu jurusan kita, harus friendly, harus mhm, bisa ngomong sama tamu, mmm, ya mau gimana lagi, tapi harus diubah. terbiasa kan? Terbiasa sekarang. Iya, betul. Dari mulai dari terbiasa, mulai dari nada kita. Entar kalau di sana tiap hari nyambut tamu, tiap Mmm, hari bicara sama mmm, tamu, pasti nada kita tuh berubah. mmm, Dari yang awalnya tuh agak tegas. iya betul. Pasti ndak bisa kan kita tegas sama tamu, Yes, takutnya kan mereka tersinggung. yes, Pasti ada adab kita lah, dari mulai kita dari mmm, melihatnya, dari mulai bicara, nada bicara, mmm, semuanya kan udah dipelajarin di LPKN. oh iya sip, Jadinya kita ndak bisa sembarang marang. mmm, Makanya tuh seiring waktu semuanya tuh berubah. oke. Gitu. Jadi, ini apa, attitude ya, attitude tuh Heeh, penting tadi, harus harus nomor 1. Iya betul Bro Heeh, bilang, soalnya kadang attitude kita sebelum pada saat SMA ini SMA, MA, dan sederajat ya, kadang mhm, agak liar ya. iya. Diajarin nggak perubahan attitude di LPKN? Sangat diajarin kan kita di LPKN tuh punya pelajaran grooming, Heeh, etika heeh, dasar, dari situ kita diajar. ah, Lalu bahasa Inggris kita diajar cara ah, ngomongnya sopan, yes, nadanya, ah hah, terus ada bahasa lagi kita diajar, untuk gini kita ngomong gini, segala oke, macam. Jadinya ya kita udah di-prepare sebaik mungkinnya untuk kita siap bekerja di industri oh, perhotelan ini. oke, jadi Mmm. bekal banget ya? Jadi bekal banget buat Wadah. kita. Oke, kita next segmen nih, kita pengen tahu, Mhm. buat adik-adik di belakangmu nih, yang masih kadang ragu perhotelan, kadang ragu juga pergi ke luar negeri, mau bilang apa buat mereka? Untuk adik-adik ya, maupun kakak-kakak yang Iya, belum bisa ke luar negeri, Kakak ya, yang belum bisa. Terus? u eee nasihat dari saya atau pendapat dari saya itu, kalian berani aja dulu, berani ambil resiko. Mhm. Soalnya hidup ini kalau nggak mau ngambil resiko bakal tetap di situ aja. Ah, Walaupun kamu itu misalnya keluar modal banyak, kamu minjem di segala macam, mmm, kayak saya lah, mmm, saya tuh dulu minjam buat minjem? modal berangkat. Mhm mhm, Jadinya ya berani aja dulu, karena mhm, kalau sekali aja kamu tuh bisa ke luar negeri, mmm, besok-besoknya itu agak kerasa gampang. Karena mhm, kamu udah punya relasi, mmm, punya orang-orang, mhm, kamu dikumpulin di satu tempat, kamu bisa ngobrol, "Kamu dari agensi mana? Kamu dari ini, dari itu." mmm, Kamu bisa mhm, gabung ke dia, mhm, kamu bisa urus dirimu sendiri, mhm, kamu bisa lebih mandiri. mhm. Jadinya jangan takut buat ambil perhotelan, karena untuk hidup di Indonesia ini harus berani. Harus berani, iya. Memang nada, maksudnya sejalan ya, pemerintah Mhm, juga mendukung lewat Kementerian KP2MI namanya mhm, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. heeh, Didukung pemerintah kok kita kerja di luar negeri itu, aman. aman. Terus tips dan trik untuk adik-adik di luar sana atau kakak-kakak yang belum ke luar negeri, nunggu siap atau gas langsung jalan? Untuk adik-adik sih nggak usah nunggu siap, kalau nunggu nggak bakal siap. Oke. Yang penting nekat aja, modal nekat aja semua ini intinya, modal nekat.
Karena saya cuman belajar bahasa Inggris 4 bulan di kampus sama kebetulan ada kursus. Cuma belajar 4 bulan. Yang dari nol banget bahasa Inggris saya dari SD sampai MA saya enggak pernah suka bahasa Inggris. Saya enggak pernah ngomong bahasa Inggris, saya sebenci itu sama bahasa Inggris. Sampai harus dipaksa belajar bahasa Inggris. Itu pun sampai sekarang masih basicnya lah. Kita bisa orang bicara kita ngerti. Cuman kadang kita mau bicara enggak mau keluar dari mulut ya enggak bisa. Cuman untuk kalian itu modal berani sama nekat. Untuk biaya sama itu bisa kalian minjem lah segala macam dulu di ngomong-ngomong orang tua gitu ya. Jangan nunggu siap, kapan siapnya gitu ya. Nggak bakal siap kalau kamu nunggu siap. Kalau untuk bahasa skill itu kamu bisa belajar di tempat kerjamu karena skill itu sebenarnya diasah bukan dipelajari di kuliahan. Karena di perkuliahan itu kita cuma diajarin cara-caranya. Nah kita sempurnakan itu besok pas kita kerja. Karena nggak mungkin kan kita serap semua ilmunya di perkuliahan itu, pasti kita lupa semua. Ada yang kita lupa, ada yang enggak. Nah besok pas kita udah terjun ke dunianya, baru kita mengerti, baru kita paham. Karena faktor kebiasaan. Oh iya. Kepanggil gak jadi yang kita lupa-lupa? Kan kemarin belajar soalnya. Ingat. Pasti kita ingat. Karena juga kan di sana tuh pasti dibimbing juga lagi. Nggak mungkin kita dilepas. Kayak misalkan kamu ke luar negeri nih ke Turki, pasti 2 hari atau 3 hari itu ada senior kamu yang bimbing kamu dulu. Kayak saya kemarin tuh dibimbing dulu ada pada senior saya. 2-3 setelah 3 hari dilepas. Jadinya kamu pasti udah bisa. Friendly banget ya, enak banget berarti ya. Makanya di sana semuanya itu dari awal kita datang sampai akhir itu selalu dibimbing sama senior-senior kita, sama supervisor kita. Dari walaupun kita buat kesalahan misalnya nih. Misalkan kita nge-handle tamu yang banyak maunya, yang sering komplain. Pasti supervisor kita bilang, udah kamu kerja lagi lanjut, biar saya yang ngurus ini. Tanggung jawab supervisornya. Pasti dia yang ngebadanin kita. Saya tuh pernah kena komplain tuh 4 kalian lah sama tamu Turki semua. Karena kan kita tuh diajarin kan kalau mau servis itu selesaiin dulu semua taking ordernya. Untuk minumannya semua, baru kamu ke bar ambil minuman. Nah dia tuh pergi ke bar ke saya. Yuh mana minuman saya katanya. Saya lihatin apa sih namanya lupa saya. Captain order. Enggak bukan captain order tuh. Tray saya. Oke. Saya lihatin tray saya kan. Ini minumannya udah full kan itu. Enggak saya bawa aja. Tunggu bentar. Dia marah-marah di sana. Langsung datang senior saya. Senior saya bilang gini, "Tanu, angkat itu pergi kasih tamu yang lain. Biar ini saya yang ngurus." Dibadanin. Dibadanin langsung. Karena kadang kan kita nggak tahu tamu itu mungkin emosinya lagi berantakan, moodnya lagi nggak bagus kan. Makanya senior kita itu langsung ngebadanin kita. Keren. Berarti kalau kayak gini manajemen yang di sana tuh, nah setelah kamu pulang nih di Indonesia, masih ada kontakkan dengan manajemen yang di sana? Masih, kebetulan saya tuh masih sering teleponan, masih sering PC sama manajer saya di sana. Disuruh balik? Disuruh balik. Dari awal udah disuruh balik. Berarti udah kejawab dong pertanyaan saya nih. Next plan-nya mau balik ke sana atau karir target lain? Nah kebetulan umur saya masih 20. Balik mungkin balik 1 atau 2 tahun baru ke kapal pesiar. Nice, ketemu 19, 20, 21 hantam pengalaman Turki. Terus setelah itu balik hantam kapal. Wih, tepuk tangan. Kita bacakan pertanyaan boleh? Boleh. Yuk. Apa? Pertanyaannya tadi bagus ya. Kan kemarin awalnya pengen jadi angkatan. Nah, dibandingkan jika dikasih ngulang nih ke awal, lebih pengen lagi jadi angkatan atau join LPKN untuk yang karir sekarang di Turki di perhotelan? Join LPKN. Karena ada satu hal dan lain hal. Mungkin saya udah pertimbangkan. Saya kan pasti udah rapat dulu lah, rapat kecil-kecilan sama keluarga saya. Gimana baiknya. Dan kebetulan mereka bilang gini, kemanapun kamu pergi, semasa kamu masih mau, kerjain. Nggak usah minta izin ke saya. Jadinya semuanya itu, saya tuh udah diizinin. Dari awal saya mau ke kapal, awalnya mau ke luar negeri. Orang tua tuh kayak udahlah kamu laki, kamu pasti bisa jaga diri. Kamu udah mungkin macam-macam. Kamu udah dewasa ini. Udahlah, kamu pergi aja. Itu juga untuk masa depanmu. Yes. Disupport banget sama orang tua ya. Selalu disupport. Keren. Kalau disuruh milih emang
Ya LPKN ini udah paling tepat. Siap. Lanjut ke luar negeri kerja gitu ya. Mhm. Ya, karir, uang sejalan, banyak lagi uangnya gitu ya. Heeh. Ya kita udah tahu nih target berikutnya berarti dia pengen Turki, luar negeri, kemudian ke kapal pesiar. Oh, kita pengen Mhm. undang lagi besok nih. Tahun 2 tahun kemudian boleh ya? Boleh. Boleh, siap. Oh iya nih, ada yang nanya di Instagram. Kalau ada yang mau nyusul nih jejaknya dirimu, jejaknya Prayogi nih, Mhm. siap jadi panutan nggak? Ngajarin mereka? Kayaknya sih belum, Belum, karena kan saya belum. baru kontak pertama Baru kontrak, juga, belum wis. belum pantas buat jadi panutan. Kita juga masih meraba-raba jalan kita sendiri. Rendah, rendah hati. Tapi kalau ditanya-tanya, kasih petunjuk, kasih apa ya namanya, tips dan trik untuk adik-adik, siap nih, boleh nih? Boleh boleh. Boleh. Dikasih susah trik. Oh iya ya, berarti Triknya sih emang bahasa Inggris nomor 1, aha, kedua itu skill bisa diasah di sana, mhm, yang penting bahasamu dulu. Karena kalau emang kamu nggak bisa bahasa sama sekali, mhm, bakal susah di sananya. mhm, Karena orang mau bicara sama tamu pakai bahasa Inggris, mhm, sedangkan kamu nggak bisa bahasa Inggris. mhm, Kamu taking order gimana? Kamu mau handle tamu komplain gimana kalau mhm, kamu nggak bisa bahasa Inggris? mhm, Makanya betul, yang paling utama itu bahasa Inggris dulu, bahasa Inggris. baru setelah itu skillmu. Tapi boleh di level basic? Boleh. Boleh, sip. Baik, wih keren banget, nggak berasa loh ya, Mhm. keren banget. Ada pertanyaan kita bisa bacakan? Mbak Mala, ada pertanyaan kita bisa bacakan? Oke, baik. Keren banget ya, senang banget saya bisa jumpa nih sama Ogi. Wih, Ogi panggilannya ya? Iya, Yogi Yogi. Yogi, Heeh, oke. Senang banget umur 19 tahun, ingin lanjut 2, 3 tahun ke ke Turki. Turki. Iya ampun keren banget, termotivasi banget nih pasti yang dengerin podcast kita nih ya. Mhm. Next kita pengen undang kamu, next dan juga ya tadi penutup kita kalau ada yang mau nanya-nanya sama Yogi minta tips dan trik boleh juga ya? Boleh kok. Baik. Udah kejawab ya teman-teman, umur 19 Heeh. tahun, 20 tahun, tidak Mobile Legend banyak-banyak, tidak PUBG dan tidak bingung mau kemana. Yang satu ini berkarya di luar negeri, hotel bintang 5 bahkan. Keren. Thank you Terima kasih. Santanu Sama-sama. Prayogi, keren banget. Boleh kita tepuk tangan ya? LPKN